Lalu kita bahas satu-satu tentang persinyalan. Yang kita bahas pertama adalah autokrin. Auto itu langsung, berarti dia akan berperan secara langsung. Autokrin signaling itu adalah suatu proses komunikasi sel di dalam sel itu sendiri. Jadi autokrin ini suatu sel menghasilkan sinyal kimia yang akan digunakan untuk sel itu sendiri. Contohnya apa? Ketika suatu sel tersebut terinfeksi oleh suatu patogen, maka dia akan menghasilkan suatu sitokin, dan sitokin yang dihasilkan itu dapat dia gunakan untuk sel tersebut dalam memperbaiki kerusakan sel akibat adanya patogen. Namun sitokin itu tidak hanya dapat digunakan untuk sel sendiri, tapi bisa digunakan untuk sel lain ya. Cuman ini hanya dibahas yang bersifat autokrin. Jadi sitokin yang dihasilkan digunakan untuk sel itu sendiri, karena sel tersebut memiliki reseptor yang sesuai untuk di mana sinyal tersebut dapat menempel hingga memberikan suatu respon. Jadi persinyalan autokrin ini adalah suatu bentuk persinyalan di mana sel dapat berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Jadi untuk dari dia, oleh dia, dan untuk dia sendiri ya kalau autokrin itu. Lalu dalam jalur ini sel secara langsung mempengaruhi fungsi sendiri dengan mengeluarkan zat yang dapat bekerja pada respon seluler ya. Jadi dia menghasilkan suatu senyawa, dia digunakan untuk sendiri untuk memberikan suatu respon di dalam sel itu sendiri. Makanya biasanya disebut juga dengan reseptor seluler karena dia di dalam sel itu sendiri. Contoh molekulnya yaitu sitokin ya. Jadi dia tadi yang berperan dalam contohnya proses inflamasi atau pembengkakan. Nanti kalian pelajarin di sistem imun bagaimana sitokin yang dihasilkan oleh satu sel digunakan oleh sel itu sendiri ya. Selanjutnya ada persinyalan parakrin. Parakrin ini tadi sudah kita bahas, contohnya adalah dua sel yang saling berdekatan sehingga dihantarkan melalui celah suatu sinaps. Contohnya ini ada sel saraf ya kalau yang parakrin ini. Jadi kalau yang tadi autokrin dari dia untuk dia, kalau parakrin dari satu sel untuk temannya, jadi yang ada di sekitarnya. Jadi komunikasi parakrin itu adalah komunikasi antar sel dalam jarak yang dekat. Artinya sel yang ada dalam satu jaringan atau dalam satu lingkungannya. Sel juga dapat berkomunikasi dengan sel yang di lingkungan terdekat, yaitu yang di dalam satu area. Persinyalan parakrin ini sangat penting dalam proses respon imun lokal. Contohnya tadi ya, sel limfosit dia menghasilkan sitokin, selain digunakan oleh dia bisa juga dihantarkan untuk sel-sel lain yang ada di area sekitarnya ketika terjadi suatu proses luka ataupun proses kerusakan di dalam sel. Contoh parakrin adalah tadi sama seperti yang ada di gambar, yaitu komunikasi antar sel neuron atau sel saraf, di mana ligan yang digunakan berupa neurotransmitter yang dihasilkan dari presinaps melalui celah sinaps diterima oleh postsinaps. Jadi dari dendrit ke bagian ujung saraf ya. Contoh ligannya adalah faktor pertumbuhan atau growth factor, prostaglandin, dan juga histamin. Histamin ini dan prostaglandin berperan ketika contohnya pada penyakit asma, terjadi pada suatu reaksi alergi. Kenapa orang asma itu sensitif terhadap reaksi alergi? Karena dia bisa menghasilkan histamin yang sensitif terhadap reseptor yang ada di saluran pernafasan ya. Jadi area-area sekitarnya sel histamin itu bisa menyebabkan bronkokonstriksi di saluran pernafasan atau penyempitan bronkus di saluran pernafasan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu sinyal endokrin, di mana komunikasi sel ini memberi signal dari kejauhan terjadi melalui adanya hormon, dan hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh tubuh, jadi senyawa endogen tubuh, di mana disekresikan oleh sel dan dialirkan melalui pembuluh darah menuju sel target ya. Jadi ini contohnya adalah sel hormon yang membuat hormon dialirkan ke pembuluh darah hingga diterima oleh sel target. Jadi prosesnya panjang dan lama. Ligan yang berperan pada persinyalan endokrin ini yaitu hormon ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses suatu komunikasi sel itu bisa terjadi ya. Yang pertama, tadi kita sudah membahas ya bahwa sinyal yang dimulai atau sinyal yang memulai suatu proses komunikasi sel yang dihantarkan dari satu sel ke sel lainnya itu disebut dengan ligan. Nah, sinyal molekul atau ligan ini dari satu sel dia akan mencari reseptor yang sesuai di sel target hingga menduduki suatu reseptor. Nah, proses ini disebut juga dengan penerimaan, di mana molekul signal atau ligan akan berikatan dengan reseptornya yang menyebabkan adanya suatu aktivasi reseptor ya. Ketika sudah fit, ligannya ini atau molekul ini menduduki reseptornya, yaitu yang menerima rangsangan dari sel target akan fit, maka reseptor ini akan teraktivasi sehingga menyebabkan perubahan bentuk akibat adanya interaksi, yaitu di tahap transduksi. Jadi setelah tahap penerimaan atau reception, reseptor ini akan aktif hingga mengaktifasi molekul-molekul yang ada di sitoplasma dalam melakukan proses transduksi signal, sehingga terjadi perubahan bentuk reseptor dengan adanya relay molekul di jalur transduksi signal hingga menghasilkan suatu molekul yang dapat memberikan suatu respon ya. Jadi tahapannya itu adalah ligan berikatan dengan reseptor, maka reseptor ini akan teraktivasi hingga terjadinya ada proses transduksi signal, yaitu rangkaian interaksi molekular dari suatu reseptor yang telah teraktivasi oleh suatu signal terhadap molekul target yang ada di dalam sel. Jadi transduksi ini adalah perubahan molekul menjadi suatu protein atau sinyal lain, di mana hingga menghasilkan suatu respon yang menyebabkan aktivasi respon selular. Contoh dari proses transduksi signal itu adanya proses fosforilasi protein dan juga ada proses defosforilasi protein, yang menyebabkan kenapa pada proses transduksi signal ini adanya perubahan bentuk protein. Untuk fosforilasi protein artinya adalah proses aktivasi, sedangkan defosforilasi adalah deaktivasi. Jadi signalnya itu ketika ligannya menduduki suatu respon dan adanya transduksi signal, apakah responnya malah menghentikan suatu respon sebelumnya atau mengaktifasi suatu respon yang baru ya. Ada fosforilasi dan defosforilasi. Jadi tahapannya mulai dari adanya ligan, lalu yang dilepaskan oleh suatu sel dan dikirim ke sel target, hingga sinyal tersebut menduduki reseptor, lalu terjadi proses transduksi signal berupa interaksi molekul yang menyebabkan perubahan bentuk molekul tersebut dan menghasilkan suatu respon berupa respon seluler, bisa fosforilasi atau desfosforilasi proses transduksinya ya. Jadi ini kalau disingkat lagi ada penerimaan, transduksi, dan juga
respon. Jadi diterima sama ya seperti orang berbicara, adanya gelombang bunyi yang dihasilkan oleh orang yang berbicara, diterima gelombang bunyi tersebut oleh pendengar, dan pendengar tersebut dapat merespon sinyal apa yang diberikan oleh si pembicara. Jadi kayak gitu intinya untuk proses komunikasi sel. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan antara ligan dan juga reseptor hingga menghasilkan suatu respon. Tadi kan kalau tahapan komunikasi selnya sudah dibahas ya, mulai dari penerimaan, lalu adanya transduksi signal hingga menghasilkan suatu respon. Nah, kalau ini kita bahas ada berapa jenis sih ligan, lalu ligan gimana yang bisa menduduki reseptor, lalu ada berapa jenis reseptor, gimana sih ligan apa aja yang bisa melewati reseptor tersebut ya, kita bahas ya. Walaupun nanti secara spesifiknya kalian akan belajar di patofisiologi ataupun di farmakologi. Ini sebagai dasarnya agar kalian paham apa itu ligan, apa itu reseptor.